Sholat itu menjadi tempat kita untuk menenangkan diri kita. Makanya salah kalau ada orang, maaf ya ibu ya, bukan saya ini ya, ada orang yang sering berkata, saya itu kalau dengan yoga tenang, saya itu bingung gitu. Kok bisa tenang gitu? Tapi sholatnya malah nggak tenang. Padahal yang mewajibkan syariat sholat itu Allah gitu. Kok sampai kita melampiaskan ketenangan itu pada perkara-perkara yang justru tidak Allah perintahkan, itu malah kita bingung. Karena tempat kita itu kemudian akan merasakan kenikmatan itu ketika sholat. Makanya ibu kalau lagi masalah banyak, ibu wudhu, rasanya beda atau tidak beda? Beda. Ibu wudhu, ibu sholat. Kemudian ibu lampiaskan semuanya apa yang menjadi perkara yang memenuhi hati kita, sampaikan kepada Allah dalam sujud. Boleh nggak saya nyampaikan apa saja Ustaz? Boleh, tidak ada masalah dalam sujud. Ya, kemudian kita lampiaskan semuanya dengan doa-doa yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah. Kemudian duduk tenang, maka pasti Allah akan memberikan solusinya. Ibu tahu nggak, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah itu mengingkari janjinya. Dan Allah sudah menjanjikan sama kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dalam persoalan sabar dan salat. Itu sudah Allah sampaikan. Berarti kalau kemudian kita belum mendapatkan pertolongan, mungkin kurang berkualitasnya sholat yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau di sini rapi, urusan hidup kita akan menjadi rapi. Makanya anak-anak ibu, makanya Masya Allah ya, saking istimewanya sholat itu. Saking istimewanya sholat itu, sampai anak kita kalau dia tidak puasa umur 10 tahun tidak disuruh mukul. Kalau anak kita kemudian 10 tahun tidak sedekah, tidak disuruh mukul. Tapi kalau anak kita sampai 10 tahun kok tidak sholat, disuruh mukul. Kenapa? Karena saking pentingnya kalau jiwa anak sudah tertanam dengan sholat yang benar. Bukan hanya sholat melakukan gerakan, tapi betul-betul kita tanamkan makna dari setiap gerakan-gerakan itu, makna dari setiap bacaan-bacaan yang dia baca ketika sholat. Kalau dia rapi sholatnya, maka rapi kualitas hidupnya. Dan yang kedua, Allah akan bantu dia mengatur nafsunya. Makanya maaf ya Bu, kalau ada di antara anak ibu kok sholatnya masih belang-belang, bolong-bolong, tolong dicek handphonenya. Kenapa? Karena orang kalau sudah meremehkan sholat, maka ancaman Allah, adha'us sholata wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah meremehkan sholat, Allah kasih ancaman langsung, wattaba'us syahwat. Pasti dia akan mengikuti nafsunya dan kalah sama nafsunya. Ya, mana ayat yang satu? Mari kita buka di dalam surat Maryam. Surat ke-19 ayat 59. Ya. Keras Ibu. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka akan tersesat. Ya. Allah menyampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Akan datang generasi setelah mereka meremehkan sholat dan pasti mengikuti syahwat. Artinya kalau anak kita sudah ngeremehin sholat Ibu, pasti yang akan menjadi ujian bagi anak kita itu syahwatnya. Makanya maaf ya kalau sedikit keluar dari konteks, orang kalau sampai berzina itu biasanya nggak beres tuh sholatnya. Orang kalau sampai dia zina itu pasti nggak beres sholatnya. Karena kalau dia beres sholatnya, maka Allah tidak akan memberikan ancaman wattaba'u syahwat. Wattaba'u syahwat itu artinya apa? Wattaba'u ngikutin asyahwat, dia syahwat.